Halo guys, kembali lagi bersama admin di sini di chapter 61 yang master. Anjing. Sistem, beri aku semua rincian tentang atribut dan keterampilanku, laporan terperinci. Perintahkan, bahkan cara dia berinteraksi dengan sistem telah berubah. Sebelumnya setiap kali dia mengajukan pertanyaan atau memerintahkan sistem, itu lebih seperti dia mengandalkan makhluk eksternal yang dia butuhkan. Tapi sekarang cara dia memerintah sistem lebih seperti seorang tiran yang memberi perintah kepada salah satu rakyatnya. Atribut dan keterampilan tuan rumah dan sekaligus namakan spesies manusia, pangkat master, tingkat 30, level 30, kekuatan 60, kelincahan 60, ketangkasan 90, pertahanan 50, mana 150 poin. Kemampuan ilahi, kemampuan penyerapan hukum dimensi sintetis, berkah, dominasi perang tahap 1, penguasaan senjata peringkat master, penguasaan tempur peringkat master, niat bertahan hidup tahap 1, mode berserker 5 kali kekuatan fisik, badan dewa perang tahap kedua. Hadiah, pengetahuan semua bahasa yang diketahui dewa perang. Kemampuan dan keterampilan, cakal serigala alfa, raungan serigala alfa, langkah panjang, pelari cepat, persepsi berburu, mata pemangsa, penglihatan panorama, Wilker sembunyi, rasa takut, asam racun, kekebalan racun, tubuh skala Somir, executioner gauge, melaporkan sistem, menyajikan katalog kuli lengkap. Akhirnya, setelah melalui semua yang dimilikannya hingga saat ini, kan berhenti memikirkan keadaannya saat ini dan menenangkan pikirannya. Tanpa membuang waktu lagi, dia melompat ke dalam sarang dan mendekati telur bercangkang emas yang dilindungi oleh induk Somir. Kan tidak menyesali perbuatannya sampai sekarang. Tapi setelah mewarisi kehendak Somir, dia merasakan bentuk hubungan bawaan terhadap telur-telur ini, seolah-olah mereka adalah kerabatnya sendiri, seperti anak-anaknya sendiri. Dia menyentuh 2 dari 3 telur dengan tangannya dan memerintahkan sistem lagi. Periksa situasi mereka, bisakah mereka bertahan? Kan berbicara. Pemindaian selesai, kedua telur tersebut berada di pertengahan kematangan. Namun mereka telah membentuk jejak garis keturunan dan inti mereka. Pada saat ini, suara sistem berhenti seolah-olah ragu untuk mengungkapkan lebih lanjut. Tapi kemudian setelah jeda yang lama, hal itu berlanjut lagi. Tetapi, tanpa Ibu Somir mengatur suhu panas untuk membantu kematangannya, embrio akan mati dalam 2 hari. Hanya panas yang diterima dari Ibu Somir yang dapat menjamin kelangsungan hidup mereka. Segera setelah sistem memberitahunya hal ini, dia meletakkan tangannya pada telur ketiga, hanya untuk menerima respon yang sama dari sistem. Kan mengepalkan tangannya dan ekspresi penyesalan terlihat di wajahnya. Sebelum dia tidak merasakan penyesalan atau beban emosional apapun saat membunuh sekelompok Wilker, tapi sekarang dia tiba-tiba merasakan rasa bersalah dan malu yang luar biasa atas perbuatannya. Dia tahu itu adalah kehendak Ibu Somir yang membuatnya berpikir seperti ini, karena tindakan Khan dalam mengejar kekuatan dan kelangsungan hidup mengarah pada momen ini. Jadi bagaimana jika ini adalah dunia bunuh atau dibunuh? Apakah dia benar-benar harus menyerang Somir? Dia bisa saja pergi ke tempat lain dan meninggalkan Somir yang hanya menjaga telurnya saja. Dan telur-telur rangka ini suatu hari nanti akan menghasilkan pada akhirnya mereka adalah makhluk hidup yang sama seperti Khan. Dia tidak hanya membunuh ibu mereka, dia juga menjatuhkan hukuman mati kepada anak-anak kecil ini. Ada 2 sisi yang bertentangan di kepalanya. Yang satu membenarkan tindakan secara rasional, sementara yang lain mencaci makinya karena tidak berperasaan secara emosional. Air mata menetes di mata Khan saat dia melihat ke arah telur dan kemudian mayat Somir yang tergeletak di luar sarang. Berbeda dengan keluarganya sendiri yang tidak pernah ada untuknya, makhluk legendaris yang merupakan seorang ibu sendiri ini memberikan untuk anak-anaknya tanpa bergeming 2 kali pun. Cinta keibuan ini adalah sesuatu yang belum pernah dirasakan Khan di kehidupan sebelumnya. Aku minta maaf, Khan berkata dan menghapus air matanya. Somir memang makhluk legendaris yang intinya membentuk kemauan dan mempengaruhi pikiran Khan hingga tingkat ini. Jadi wajar saja jika wasiat ini membuat Khan merasa bersalah atas perbuatannya. Dia memahami hal ini juga, tetapi tidak dapat menemukan cara untuk membenarkan perbuatannya. Sistem, beritahu aku apakah ada cara agar aku bisa menyelamatkan telur-telur ini? Khan bertanya dengan tatapan prihatin. Dengan situasi dan kemampuan kita saat ini yang dimiliki tuan rumah, itu tidak mungkin. Sial, Khan mengutuk. Mereka merasa lebih menyesal dari sebelumnya. Sistem mendeteksi bahwa pikiran tuan rumah dipengaruhi oleh kehendak mendiang Somir. Mengambil tindakan pencegahan, apakah tuan rumah ingin menghentikan kesadaran eksternal ini? Tanya sistem. Memang ada cara agar Khan tidak lagi merasa bersalah dan dia tidak akan kembali menjadi dirinya sendiri sebelum dia menyerap intinya.
Tunggu, katakan. Ia tak mau lari dari perbuatannya. Bisakah aku menggabungkannya dan membuat bawahan? Kan bertanya pada sistem. Ya, karena embrio belum membentuk kesadaran penuh, mereka dapat dianggap makhluk tak bernyawa. Tapi tuan rumah membutuhkan mayat untuk menggabungkannya, atau bawahan yang dihasilkan tidak akan memiliki kemampuan fisik apapun dari spesies ini karena embrio belum mengembangkan satupun kemampuan fisik tersebut pada tahap ini. Dengan banyak inti dan garis keturunan yang belum dibangunkan, embrio juga tidak akan menghasilkan bentuk spesies yang tepat. Sistem memberikan semua kemungkinan hasil kepada Khan jika dia memilih untuk menggabungkannya untuk menciptakan bawahan baru. Kan mengerti apa artinya ini, makhluk yang tidak akan berguna baginya atau bahkan tidak memiliki kesadaran yang baik bahkan setelah melalui kemampuan ilahi sintetisnya. Dia tidak punya pilihan, namun kemudian dia tiba-tiba melihat mayat Ibu Somir dan mendapatkan ide. Sistem hentikan sepenuhnya kesadaran eksternal ini, kan memerintahkan sistem. Detik berikutnya akan merasakan semua rasa bersalah yang dia rasakan lenyap, seolah tidak terjadi apa-apa sama sekali. Koneksi bawaannya dengan telur juga terputus. Dan sekarang dia kembali ke pikiran yang jernih dan fokus yang dia peroleh setelah dia menyerap inti dari Ibu Somir. Tapi ini tidak berarti dia melupakan apa yang dia rasakan beberapa detik yang lalu. Kan memeluk salah satu telur dan mengangkatnya mendekati ke mayat ibunya. Somir dia mengulangi tindakan yang sama untuk sisa telur dan mendekati kepala Somir. Dia dengan lembut menepuk kepala Somir yang tak bernyawa dan berkata dengan mata penuh penyesalan dan tekad pada saat yang bersamaan. Kan memberikan tatapan penuh kasih sayang yang bertentangan dengan tatapan tak bernyawa sebelumnya. Aku minta maaf, hanya ini yang bisa aku pastikan agar anak-anakmu tidak mati sia-sia. Dan apapun hasil dari prosedur ini, aku berjanji padamu bahwa aku akan membuatnya begitu kuat suatu hari nanti. Bahkan sang kuno god beast seperti Basilik tidak akan mampu berdiri tegak dengannya. Itu akan menjadi penebusan dosaku. Dia berbicara dengan suara tegas, karena menjatuhkan anak-anakmu pada takdir kematian. Kan kembali ke telur-telur itu dan melakukan sentuhan fisik dengan tangannya dan menggunakan kakinya untuk menyentuh telur terakhir dan mayat Ibu Somir yang harus dia lakukan hanyalah melakukan kontak fisik dengan keempatnya dengan cara apapun yang dia bisa. Menggabungkan, kan mengaktifkan kemampuan ilahi sintetis dan memulai proses penggabungan telur dan mayat. Berbeda dengan masa-masa sebelumnya, sesuatu yang berbeda terjadi pada penciptaan bawahan kali ini. Ding, tuan rumah telah memperoleh tambahan 20% kemurnian garis darah Basilik melalui 3 butir telur. Karena semua inti dan tubuh berasal dari spesies yang sama, bawahan yang dihasilkan akan mewarisi semua ciri fisik dengan keterampilan evolusi terbuka. Karena tuan rumah memiliki 50% garis keturunan murni Basilik, tuan rumah dapat memilih untuk memberikan garis keturunan ini kepada bawahan yang sedang diciptakan. Sistem memberitahukan yang masih belum sepenuhnya melupakan rasa bersalahnya. Apakah aku akan kehilangan kesempatan untuk menggunakan kemampuan garis keturunan Basilik di masa depan? Kan bertanya, dia harus mengetahui hal ini terlebih dahulu. Tidak, garis sudah menjadi bagian dari tubuh inangnya, jadi tuan rumah tidak akan kehilangannya. Namun tuan rumah saat ini tidak dapat membangkitkan efek dan kemampuan garis keturunan ini. Bawahan itu sendiri akan mampu membangkitkan sifat dan keterampilan tersebut seiring berjalannya waktu. Tuan rumah disarankan untuk mencari lebih banyak sampel dari keturunan god beast ini atau lainnya untuk memperoleh kemampuan mereka dan bahkan mengubah dirinya menjadi god beast ini di masa depan. Catatan, tuan rumah perlu menyerap garis keturunan metamorfosis peringkat medikal untuk membantu proses ini. Lakukan, kan berkata segera setelah sistem selesai memberikan hasil yang mungkin. Berbeda saat dia menciptakan Omega, proses sintetis ini berlangsung selama 1 jam penuh. Ini menunjukkan betapa rumit dan kritisnya keseluruhan proses ini dibanding dengan upaya sebelumnya. Butir-butir keringat berjatuhan di kepala Khan. Dia memperhatikan bahwa dari 105 poin mana yang dia miliki hanya tersisa 5 poin. Proses ini memang membutuhkan mana yang banyak juga. Tetap saja, dia tidak menyesali atau bergeming sedikit pun. Akhirnya 3 bayangan yang menutupi 3 butir telur dan yang terbesar yang menutupi seluruh mayat Ibu Somir bergabung. Namun kali ini fenomena mengejutkan lainnya terjadi. Kabut gelap tiba-tiba menyebar sekitar radius 1 km dari tempat Khan melakukan sintetis. Dan aura dingin yang tak terbayangkan menekan seluruh lembah. Bahkan serangga yang terbang di udara pun terjatuh. Ini adalah aura ketakutan, kemarahan, dan supremasi. Hanya dipancirkan oleh raja, kaisar, atau makhluk yang memiliki wujud lebih tinggi dan berdiri di puncak rantai makanan. Ini adalah aura seorang penguasa absolut. Kabut gelap mulai menyatu dan bayangan raksasa yang menutupi tubuh Somir membentuk makhluk mirip ular. Jauh lebih tinggi, lebih besar, dan lebih lebar dari Ibu Somir aslinya. Omega yang berdiri jauh dan sedang bertugas jaga saat Khan melakukan prosedur sintetis bahkan terjatuh ke tanah karena tekanan yang besar ini.
Bukan berarti Omega lebih lemah, tapi makhluk yang diciptakan sudah berada pada level yang berbeda yang tidak bisa dibandingkan dengan Kan dan Omega. Akhirnya setelah 10 menit menyesuaikan bentuk akhirnya, makhluk itu muncul. Makhluk raksasa mirip ular hitam dengan 2 tanduk menonjol dari bagian belakang tengkoraknya mulai terlihat. Mata kuning cerah dan pupil hitam, 2 taring raksasa dan rahang penuh ribuan gigi tajam terlihat saat ia membuka mulutnya. Seluruh tubuhnya kecuali bagian perut ditutupi sisik berwarna gelap dan kokoh yang terlibat seperti sisik somir versi di upgrade-nya. Bahkan lebih kokoh, lebih gelap, dan berpinggiran paku-paku kecil. Saat makhluk ini bangkit dengan seluruh tubuhnya, tingginya sudah 25 meter dan Kan bahkan tidak bisa melihat berapa panjang totalnya. Makhluk itu menatapkan dengan mata mengerikan seolah-olah mencoba menentang kendalikan atas dirinya. Kan mengaktifkan aura dominasi perangnya pada detik berikutnya, mencoba menunjukkan otoritasnya. Ular raksasa itu memperlihatkan taringnya yang besar ke arah Kan dan memekiknya dengan keras. Ini adalah perang untuk mendapatkan dominasi di antara mereka yang mencoba membangun otoritas mereka. Ding, suara sistem terdengar di benak